di antara ketiga tim ini. Dan gue rasa sebenarnya dari Bonofide sendiri sudah mengatur ini nggak ada fight lagi. bakal mencoba untuk maju di jump shoot itu aja untuk yang masih ada Glual dan Rans harus dipulangkan. Di selain juga Gustav Surya harus tergigit zona. Surya udah sakit dan itu dia Bonofide juga harus dipulangkan atas yang dimana sebenarnya apakah ada harga mati lagi untuk area Mil yang Milnya notabene menjadi area blue zone. Dan sepertinya anak-anak dari Aura dan juga Dewa apakah akan bertemu lagi ataukah dengan tim lain lagi yang bakal hinggap ke sana. Karena kalau gue rasa sih sepertinya anak-anak dari Aura dan juga dari Dewa mengurungkan niatnya, tapi tidak, karena kita berganti grup dulu nih Karen. Betul, sekali ini mana sudah ada dua tim kali ini yang sudah ada fight terjadi di daerah Mil. Itu antara tim dari Bonofide dan juga PXG. Dan kita lihat apakah sudah ada satu pemain dan bahkan dua pemain yang sudah harus attack. Dan sekarang menyisakan Wills sendirian saja. Dan ini menjadi wipeout yang cukup baik sekali dari tim Bonofide. 4 poin eliminasi tambahan didapatkan oleh Bonofide. Iya, yang tadinya match pertamanya udah dapetin Buya, yang untuk di match keduanya dia udah dapetin early game-nya, ya kan, dapetin 4 poin kill tanpa harus terculik satupun. Ini mental boost yang cukup oke sih untuk anak-anak dari Bonofide sendiri. Tapi ternyata kita bakal bergeser dulu sejenak Karen, karena di sisi lain area Captain sendiri masih ada dua tim. Ada anak-anak dari Rans juga yang sepertinya sudah mengetahui posisi dari anak-anak Obes atau Paulbase, yang sepertinya dari Paulbase sendiri juga sudah bakal make sure, bakal mencoba untuk confirm akan di posisinya apakah mereka bakal cabut ataukah akan langsung dikontes begitu aja. Karena kalau nggak salah nih anak-anak dari OB sendiri masih belum mempunyai cukup lootingan yang enak banget. Begitu juga dengan anak-anak dari Rans nih. Yes, nampaknya tempo permainan di arah Captain bakal diperlambat sedikit karena mungkin masih banyak banget teman-teman dari Rans Esports yang harus melakukan looting terlebih dahulu. Dan bahkan Frost sudah berada di arah atas, sudah terkena beberapa damage bahkan, dan harus melakukan proning terlebih dahulu, mencoba untuk melakukan inhaler terlebih dahulu. Dan bahkan Iki dari arah yang lainnya berhasil untuk mendapatkan Frost dan mendapatkan kill tersebut. Dan pada akhirnya Paulbase harus kehilangan dua pemainnya kali ini. Ya, dan dimana Rama berhasil untuk mendapatkan headshot. Dan itu dia, di sisi lain ternyata Ramanya berhasil untuk dibokongin oleh salah satu Summit. Dan di sisi lain ternyata Jarsnya masih bisa untuk dilakukan revive yang begitu dulu. Dan gua rasa sebenarnya dari Paulbase sendiri harus kehilangan Frost, tapi nggak apa-apa karena sebenarnya Summitnya sendiri cukup oke untuk mencoba untuk nge-cover teman-temannya. Itu dia, satu clue juga sudah diaktifkan yang dimana sebenarnya posisinya harusnya sudah ketahuan untuk anak-anak Ransnya sendiri. Hawks bakal mencoba make sure di bawah ada stepping ditahan dulu stepnya. Dan di sisi lain juga Rans Isco bakal mencoba untuk healing medkit terlebih dahulu. Iki berhasil untuk mendapatkan satu tappingan manja menggunakan Karnia, tapi masih coba untuk ditakutin aja. Oke, bakal aku vending machine dulu, jajan terlebih dahulu, memperluas resource. Karena sebenarnya dari kedua tim ini tuh untuk resource-nya sendiri tuh masih dibilang minim banget Karen. Yes, dan seharusnya memang pertemuan ini tidak terjadi di awal ya, apalagi dengan resource yang cukup minim. Dan kita bisa lihat juga Summit kali ini masih coba untuk bertahan dari arah atas walaupun sudah kehilangan satu pemain itu dari Force. Dan ini manpowernya jadi berkurang nih dari tim dari Paulbase. Tapi nampaknya mereka sendiri juga masih cukup bertahan di sini dengan adanya beberapa resource tambahan. Tapi untuk medical kitnya sendiri juga masih cukup sedikit banget nih. Kalau seandainya mereka saling menukar resource ini nampaknya bakal cukup berbahaya sekali. Tapi kayak Rans sudah melakukan regroup satu sama lainnya. Di sisi lain Paulbase nampaknya berbagi compound nih. Iya, berbagi compound, apalagi kalau sebenarnya kalau kita lihat sih ini sudah 1-1 ya, 3 versus 3, yang dimana sebenarnya anak-anak Paulbase sudah setup untuk satu rumah satu orang. Dan ini yang bakal kesulitan apabila anak-anak Rans bakal mengetahui posisi salah satu dari personel Paulbase bakal dipanis begitu saja. Duanya nggak bisa apa-apa kecuali duanya mau cabut, dan itu opportunity untuk anak-anak Paulbase coba untuk back off dari posisi Captain-nya sendiri. Tapi sepertinya kayaknya sih anak-anak dari Paulbase atau Outbase-nya sendiri tuh masih cukup kuat juga dan masih mencoba mencari informasi di mana sih anak-anak Rans nih, apakah mereka beneran cabut atau mereka bakal mencoba untuk membuat perangkap nih. Ternyata dari Summitnya sendiri melihat satu pergerakan Isco, hati-hati, sudah di tapping menggunakan satu senjata dari Summit, tapi masih belum ada callback. Kenapa? Karena tidak terkena beberapa damage ke arah Isco nampaknya. Yes, yang gue seneng adalah dari Paulbase yang awalnya mereka berpisah satu sama yang lain, tapi nampaknya mereka memilih untuk melakukan regroup dengan dua pemain kali ini. Dan menurut gue ini adalah decision yang cukup baik. Dan bahkan Rans Esports nampaknya bakal coba untuk melakukan back off dan bahkan melipir saja. Mereka tidak ingin melakukan fight lagi karena memang tidak terlalu diuntungkan untuk kedua tim, apalagi sudah 1-1 yang menurut gue oke, mendingan bermain aman aja. Objektif placement point juga sangat penting, apalagi juga Rans yang awalnya juga berada di klasemen sebelah kiri. Kalau seandainya
mereka benar-benar terlalu greedy untuk mendapatkan kill point, menurut gue cukup berbahaya. Apalagi ini adalah hari terakhir mereka untuk bermain. Iya, gue setuju sih. Apalagi kalau dibilang tadi sebenarnya ada Summit yang mencoba untuk nge-tapping ke arah yang berlawanan, yang sebenarnya itu isyarat untuk anak-anak Rans. Gue di sini, lu kalau mau back off silahkan gitu. Sebenarnya itu adalah kesempatan untuk anak-anak Rans. Tapi ternyata dari Rans sendiri masih tetap kekeh untuk berada di area Captain, sehingga dari kedua tim ini seharusnya masih di satu drop zone yang sama. Dan ternyata kalau kita lihat di sisi lain ada anak-anak dari RRQ, ada Pac-Man, Jars, Maybe, dan juga Razor. Ini dia Razor bakal mencoba join bersama anak-anak dari RRQ yang gua rasa sebenarnya cukup kuat pertahanan dari RRQ sendiri walaupun tanpa Legalot kali ini. Yes, bener juga ya, ternyata hari tanpa Legalot. Dan aku baru sadar sekarang. Dan terlihat bahwa memang kemarin RRQ juga bermain cukup tidak baik ya. Dan mungkin dengan kehadirannya Razor bakal mengubah sesuatu untuk hari ini, karena memang hari terakhir ini cukup berbahaya juga untuk setiap tim. Dan terlihat bahwa ini benar-benar tempo permainan sangat lambat sekali. Tidak ada tim yang saling bertemu kecuali dari PFG dan juga dari Bonafide ya. Ya itu dia, dan walaupun sebenarnya mil harga mati ya, apalagi tadi ada Blue Zone juga, dan posisinya sebenarnya anak-anak Bonafide lebih unggul untuk turun duluan dan mendapatkan senjatanya. So enak banget sih untuk ngepanis di area milnya, apalagi sebenarnya dari mil sendiri tidak ada satu orang yang coba untuk menahan area patahan atas. Jadi enak banget dimana posisinya benar-benar satu keculik satu langsung dipanis begitu aja, dapat lagi satu, udah selesai. Perperangannya juga begitu cepat. Jadi memang tidak ada progres yang memang terlalu kita bahas untuk lama gitu, karena memang sesingkat itu untuk peperangan mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat untuk tempo permainan dari ke-12 tim atau 11 tim yang tersisa untuk dipermudah di round kedua ini cukup alot banget. Dan kita lihat apakah sudah ada pergerakan dari tim nomor 11 yang mungkin bakalan mendekat ke arah tim dari Bonafide. Dan kita bisa lihat di sini nampaknya dari tim Bonafide dari sisi sebelah kanan kalian sudah mendapatkan 4 poin kill eliminasi, dan bahkan sudah ada bala bantuan dari Dranix nampaknya mau udah ketahuan dan bahkan tertag dan oleh Black dan bakal coba untuk finish begitu saja, dan bahkan berhasil dari Black untuk mendapatkan inisiasi tersebut. Ya ini dia satu tappingan manja dari seorang Black berhasil untuk mengedor posisi dari anak-anak Dranix nih. Hati-hati karena sebenarnya dari Blacknya sendiri benar-benar bakal mencoba untuk natakin satu persatu. Itu dia Skylar sudah diaktifkan, hancur sudah glowalnya, dan di make sure lagi tidak ada musuh berada di balik glowal tersebut. Dan seperti anak-anak dari Bonafide bakal mencoba untuk bermain di area low ground yang dimana posisinya sebenarnya masih enak banget coba untuk natakin satu persatu apabila masih ada tim yang coba untuk datang ke arah mereka. Kenapa? Karena posisinya sebenarnya walaupun low ground sangat blind spot di arah atas, yang sehingga dari arah atas tuh nggak bakal enak untuk coba untuk mendapetin dari anak-anak Bonafide sendiri. Dan kecuali benar-benar ada surprise attack yang dimana sebenarnya area patahan-patahan itu tidak dijaga ketat oleh anak-anak Bonafide. Tapi kalau kita lihat dengan satu tappingan dari Black sendiri enak banget, dia dapetin di area keren, area tiang pilar. Kalau misalkan ada orang yang berada di kelihatan kepalanya aja, itu sudah ada satu AWM yang bakal menghantui si dari seorang Black. Yes, terbukti bahwa Black juga tadi berhasil ya untuk mendapatkan Mal, yang nampaknya Mal sendiri juga tidak ada aware-nya sama sekali. Bahkan Dranix sangat-sangat terpukul nampaknya karena langsung melakukan back off juga, dan di sisi lain juga Rans kali ini nampaknya sedang melakukan rotasi di mana cukup berdekatan juga dengan tim EVOS, yang nampaknya kali ini dari Dranix juga bakalan segera bertemu dengan tim Rans Esports yang nampaknya cukup berdekatan. Dan nampaknya Susana kali ini bakal coba untuk lebih aware lagi nih, coba untuk bermain di belakang pohon dan mencoba untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS. Rans kali ini sudah mengetahui bahwa EVOS Immortal sedang melakukan rotasi dan bakal coba untuk dibegal nih nampaknya. Ya, dan hati-hati sebenarnya easy peasy bakal coba untuk nge-tapping menggunakan senjata yang cukup sakit juga. Tapi ternyata kalau kita lihat dari Dranix yang rotasinya lumayan cepat ya dari arah tengah, yang dia mana patahannya diganggu banget sama pergerakan dari Bonafide. Mau nggak mau mereka bergerak ke arah pinggir, yang notabene sebenarnya di arah pinggir sendiri itu ada dua tim, ada anak-anak dari tim 11 dan juga ada tim 2, yang dimana ada Rans dan juga ada EVOS sebenarnya tadi ya, anak EVOS yang sepertinya bakal mencoba untuk melenggangkan aja dari posisi tidak amannya, dan gua rasa bakal mencoba untuk menuju ke area atas, map atas yaitu area shipyard, yang sebenarnya di sana ada anak-anak dari Ses Goboba. Kalau gua lihat dari rotasi dia di area Bermuda ini sama persis bersama dengan abangnya.
di mana dia bermain cukup enak di area atas tanpa ada gangguan sedikit pun dan memang mengelok posisi dari penjuru area sipet yang dimana mereka ngejaga dari sisi kanan, sisi kiri, depan yang di arah juga dua juga sudah ditahan sama anak-anak dari SES. Ini enak kalau misalkan callingannya di mana dia melihat ada satu pergerakan dari anak-anak EVOS saja menggunakan satu vehicle udah bakal oke, ada orang kesini nih, kita bakal steady di mana sebenarnya mereka akan mempertahankan harga CPR sendiri. Dan kita lihat apakah Mario sudah melihat ada pergerakan dari tim Lucky Esport dari arah high ground di sini. Tapi saya sih memang posisi benar-benar enak banget sih dari arah shipyard ya, dimana mereka mempunyai vision yang sangat luas sekali ketika ada tim-tim yang ingin melakukan rotasi seperti EVOS, tadi ada Dranex juga dan bahkan ada Radis Esport yang nampaknya mereka bertiga ini rotasi cukup mirip dan bahkan tadi hampir bertemu satu sama lain, tapi nampaknya back off dilakukan kembali. Dan kali ini GRC yang tadi di match sebelumnya cukup dibilang tusun juga, dan kali ini mereka coba untuk bertahan di arah Katulistiwa dan at least mereka sudah mendapatkan informasi bahwa ada tim lawan di seberang sana, itu dari tim Lucky Esport, tapi nampaknya bakal ditahan begitu saja EVOS dan juga Dranex dengan jarak yang cukup dekat kali ini. Dan sudah ada team fight bahkan dari Mans dan juga Reckless. Kali ini Zack bakal coba untuk melakukan tapping ke arah tim dari Dranex yang nampaknya masih ada glue wall yang di pop out kali ini dan cukup terbuka sekali sih ini posisi dari tim Dranex. Ya, dan sepertinya dari anak-anak EVOS bakal mencoba untuk melawan satu pergerakan dari Granat Mans bakal mencoba untuk menahan salah satu anak-anak dari Dranex untuk tidak melakukan rotasi yang dimana sebenarnya posisinya benar-benar kelok sih. Andaikan semisalkan anak-anak Rans bakal coba untuk ikut campur posisi dari anak-anak EVOS Immortal, sungguh nggak enak. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak aware di belakang sana masih ada memantau yaitu Rans. Di sisi lain juga bisa jadi opportunity untuk anak-anak Dranex mencoba untuk back off lurus ke area tebing sebelah kiri. Tapi ternyata kalau kita lihat sendiri anak-anak Rans ya udah tidak mau ikut campur dengan dua tim yang ada, melainkan anak-anak Immortal bakal mencoba untuk answer. Suzananya berhasil untuk di-knockdown di tangan Zack dengan tappingan IC-XD-nya, dan di sisi lain juga ternyata bakal mencoba untuk nge-napping lagi. Rasya berhasil mendapatkan Jatra dan satu orang aja seperti dari anak-anak Dranex kali ini, dimana Juju juga bakal mencoba untuk melawan dan Dranex-nya juga harus dipulangkan ke posisi ke-11 kali ini, Karen. Posisi dari Dranex itu udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Mereka udah nggak punya vehicle, mereka cuma punya glue wall, itu pun juga sangat minim banget resource-nya, dan bahkan dari Susana nggak bisa berbuat apapun. Ada Skylar yang dilontarkan dan pada akhirnya glue wall tersebut pecah, dan menurut gue itu memang udah nggak bisa kemana-mana. Dranex dengan tidak ada vehicle di bawah jembatan itu posisinya udah mati banget. Apalagi tadi sebenarnya tim dari Rans Esport yang nampaknya juga gue kira bakal jadi third party, tapi nampaknya tidak. Rans Esport lebih milih untuk bermain objektif saja, menghindari peperangan, dan itu menjadi skill yang cukup baik banget dari EVOS Immortal. Iya, karena sebenarnya kalau misalkan dari Rans coba ikut join to fight, itu belum tentu posisi dari anak Rans itu bisa memenangkan. Betul. Karena apa? Misalkan anak Rans bisa natakin anak-anak EVOS Immortal, let's say gitu, natakin anak EVOS Immortal. Ada Dranex yang mungkin bakal mencoba jadi opportunity mereka. Tapi ternyata di sisi lain gue setuju kenapa anak-anak Dranex nggak bisa kemana-mana. Posisi dari zonanya sendiri yang mereka hinggapi itu memang benar posisi yang sangat tidak enak. Berada di area air yang masih bisa dibilang ada beberapa delay per second. Kalau misalkan mereka coba untuk jalan itu lambat banget, super lambat, dan itu masih cukup open. Sedangkan untuk anak-anak Dranex kalau kita bisa mention untuk segi lootingan mereka sangat minim, Karya. Yes, setuju banget. Minim banget sih tadi, sehingga emang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dan kita bisa lihat di sini ada rotasi yang cukup berbarengan antara tim nomor 9 Lucky Esport bersama dengan tim nomor 8 yang nampaknya sudah ada touchdown dari mereka berdua, dan kali ini nampaknya sudah ada glue wall yang sudah dipop up oleh Summit dan bakal coba untuk melakukan dari grup kembali dengan teman-temannya karena posisi cukup tidak enak, dan bahkan ada tim nomor 3 yang cukup berdekatan di daerah Katulistiwa, itu GRC. Ya, ini clue sudah diaktifkan, tanda-tanda di mana kedua tim ini harusnya saling saling mengetahui dari satu sama lain. Ternyata di sisi lain ternyata Surya berhasil untuk mendapatkan satu orang Summit yang masih bisa untuk ditolong. Kenapa? Karena untuk Summitnya sendiri itu masih ditempelin banget sama Jars. Nggak akan dibiarkan begitu aja Summitnya langsung di confirm kill lah. Tapi ternyata di sisi lain kita bisa lihat anak-anak FR bakal mencoba untuk melawan anak-anak komunitas dari SCR, yang dimana SCR sendiri masih tersisa 3 orang kali ini dari Zul, Time, dan gue bakal lihat di mana anak-anak SCR sendiri masih bisakah untuk natakin anak-anak dari First Rider, dan ternyata anak-anak dari FR sendiri, Anca Diwan dan kawan-kawan masih mencoba untuk menggedor salah satu pemain dari anak-anak SCR kali ini. Yes, First Rider cukup terlock ya, posisinya berada di dalam satu compound yang menurut gue ini udah cukup banyak loh glue wall di pop out ya. Tapi di sisi lain juga SCR ini bisa mengelilingi satu compound ini, dan FR kalau seandainya fight ini kalah ini benar-benar sangat berbahaya banget sih. Dan kita lihat apakah sudah ada push yang dilakukan oleh
satu pemain itu dari SC dan bahkan berhasil untuk mendapatkan Anca, dan kali ini menyisakan 2 pemain saja dari tim FR. Tapi nampaknya satu tukar satu di sini, dan Rulia nampaknya menyisakan sendirian saja dari tim SGR. Dan kita lihat nampaknya FR juga satu pemain melawan satu pemain, tapi nampaknya tidak bisa berbuat apapun. Uwai berhasil untuk mendapatkan clutch tersebut, dan pada akhirnya Rans dari arah lainnya sudah ada granat yang dilemparkan dan bahkan mendapatkan 2 pemain dari tim FR, dan pada akhirnya Uwai tersisa sendirian saja. Ya, dan ini timing yang cukup bagus untuk anak-anak dari Rans yang dimana dia masih coba untuk diam aja melihat 2 pertempuran dari tim ini, dan dengan adanya timing yang cukup tepat, satu granat dari Iki berhasil connect dan berhasil mendapatkan 2 orang. Tapi ternyata kita bakal lihat Bonafide bakal berhadapan dengan anak-anak dari RRQ, dimana Maybe bakal melemparkan satu granat, di sisi lain ternyata Gedai berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Oke, pertempuran sudah terjadi di mana-mana, dan di sisi lain ternyata Jars masih mencoba untuk healing medkit terlebih dahulu. Oke, saling healing medkit begitu saja. Di sisi lain juga Gustav berhasil mendapatkan Zack. Kali ini konsernya dengan 2 tim sekaligus dari anak-anak Bonafide, yang dimana sebenarnya dari anak-anak EVOS juga bakal join to fight. Nampaknya ada 3 tim EVOS Immortalnya dipulangkan di tangan Black dan juga Rehans. Dan itu dia anak-anak RRQ masih belum mendapatkan poin-poin atau pundi-pundi killnya. Apakah akan ngebungkus salah satu dari tim yang dimana masih ada Bonafide kali ini? Dan di sisi lain ternyata FR juga harus dipulangkan. JRC Lim berhasil untuk memulangkan 1 D1. Dan gua rasa sepertinya dengan terjadi penumpukan di mana ada 1 rumah ayam yang di sisilnya juga ada anak-anak dari RRQ. Lucky bakal join to fight. Lihat pergerakan dari Lucky sendiri. Ini dia dari Lucky bakal coba untuk pull up maju ke depan, yang dimana Maybe cukup sekarat. Hati-hati Maybe, di sisi lain juga Gustav sudah cukup sekarat, ditatakin oleh juga anak-anak dari Rans Esports. Di sisi lain juga Zeda bakal mencoba untuk melemparkan 1 granat ya Raden. Hati-hati Raden bakal mencoba untuk mendapatkan callingan yang cukup enak dari teman-temannya. Kapan mereka harus maju, karena di sini double factor sudah disiapkan dan Raden sudah melemparkan atau menembakkan dengan double factor, dan kali ini bakal mencoba untuk gocek terlebih dahulu. Oren masih di mana belum kelihatan musuhnya, sepertinya musuh sudah berpindah kali ini kali. Dan kita bisa lihat tadi posisinya adalah RRQ bakalan fight dengan Bonafide, tapi nampaknya karena circle-nya tidak berada di pihak dari tim Bonafide, RRQ langsung menarik mundur. Tapi di sisi lain juga CSGO Boba nampaknya harus puas di posisi ke-6, yang dimana tadi Bocil menyisakan sendirian saja. Dan Ota tadi sudah melihat ada pergerakan dari tim GRC yang nampaknya bakal segera untuk komit ke dalam satu rumah ini yang lumayan rame banget nih. Ada tim RRQ, ada tim Lucky Esports juga, dan kita bisa lihat ini Nuo bakal coba untuk dipecahkan. Raden juga berhasil untuk mendapatkan Razo dari arah yang berbeda. Satu pemain dari tim RRQ sudah mulai tumbang kali ini. Ya, dan kita bakal lihat ternyata ini dia Lucky Raden bakal mencoba untuk melawan. Di sisi lain tersisa 5 tim, 17 yang alive. Oh my god, banyak banget ledakan, di mana Pac-Man berhasil untuk di-knockdown di tangan Lim dengan 1 granat masangnya. Di sisi lain ternyata Black berhasil mendapatkan Ishko, dan itu dia dari Pac-Man masih belum melakukan reviving. Karena cukup sulit. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya masing-masing dari anak-anak RRQ itu lagi concern dengan anak-anak dari Lucky dan juga Bonafide yang memang ngejepit banget posisi dari anak-anak Lucky. Iki bakal mencoba untuk melemparkan pundi-pundi poin killnya. Apakah akan didapatkan dari seorang Iki kali ini, yang dimana sebenarnya Iki itu masih ada di poin-poin di antara ketiga tim ini. Dan gua rasa sebenarnya dari Bonafide sendiri sudah mengatur 9 kill. Bakal mencoba untuk maju di jump shoot itu aja untuk yang masih ada Glual dan Rans harus dipulangkan. Di selain juga Gustav Surya harus tergigit zona. Surya udah sakit, dan itu dia Bonafide juga harus dipulangkan. Lagi bakal mencoba untuk buy one nampaknya dengan anak-anak dari RRQ. Tapi oh my god Razor dengan low HP-nya dan juga berada di luar zona masih bisa untuk mendapatkan 3 kill terakhir ke arah tim dari Lucky Esports. Apa yang terjadi? 5 tim masih ada nih dari Fiskaloid.